siswa tercintaku. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat. Perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Recording in progress. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat. Perbedaan akidah. Baiklah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita telah hadir ad-da'i ilallah Al-Ustadz Al-Habib Ali Akbar bin Aqil, Magister Pendidikan, dan kita akan bersama-sama mengikuti kajian bersama beliau. Tema kali ini sungguh sangat menarik, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Materinya sangat luar biasa dan ini penting untuk kehidupan beragama, kehidupan sosial bagi setiap muslim, wabil khusus keluarga besar dari Sekolah Sabilillah Malang. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satkhail alam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Lama tidak ketemu juga ya. Terakhir Rabiul Awal. Tahun lalu. Ya. Nah, kurang sekian bulan dari bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hadirin dan para jamaah sekalian, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang memang khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini bersama dengan kita Al-Habib Ali Akbar bin Aqil, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah pengasuh Majelis Ta'lim Rahmatan lil Alamin Malang. Kali ini kita akan membahas tentang tiada waktu tanpa doa dan zikir. Ini tentu kajian yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kami mengajak para hadirin sekalian, para jamaah sekalian untuk bersama-sama menyimak kajian di kesempatan pada pagi hari ini di Majelis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Sekolah Islam Sabilillah Malang. Dan jika nanti hadirin sekalian, para orang tua, para jamaah ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan di kolom chat di YouTube, ataupun mungkin bisa melalui dari SMS atau WA yang sudah disampaikan oleh panitia. Baik, langsung kita berikan kepada Al-Ustadz Al-Habib Ali Akbar bin Aqil, Magister Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami, kepada para siswa-siswi, santri-santriwati, para murid-murid kami ya Allah, kepada keluarga kami, kepada saudara kami semuanya, anugerahkan kepada kami dan mereka ilmu yang bermanfaat.
Curahkanlah kepada mereka dan kami ya Allah rezeki yang barokah, rezeki yang halal. Terimalah amal ibadah mereka, terimalah amal ibadah kami, serta tutuplah umur kami, akhiri usia kami dan usia mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, segenap para pengurus, para khadimu, pelayan, baik yang melayani di tingkat TK, SD, SMP, sampai jenjang SMA, Sabilillah Kota Malang, yang mudah-mudahan insya Allah semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Wabil khusus gurundah kami, gurundah saya dan gurundah kita semua, Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadl, beserta segenap jajaran pengurus, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa yang saya cintai karena Allah ta'ala, segenap para wali murid, baik di tingkat TK hingga SMA Sabilillah Kota Malang, yang tengah menyaksikan majelis Bina Qalbu via Zoom maupun juga via YouTube. Mudah-mudahan insya Allah di mana saja ibu, bapak, para ayahanda, para ibunda berada di saat ini, mudah-mudahan insya Allah diiringi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan di fase ketiga Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan ini, insya Allah para bunda, para ayahanda dan putra-putrinya serta kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dibebaskan selamat dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Ustaz Khairul Anam, kaifhalukum. Alhamdulillah. Saya juga sekaligus menyampaikan takziah ya atas kemangkatan ibunya antum. Betul ya Ustaz ya. A'dhamallahu ajrakum. Amin. wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Mudah-mudahan ibundah beliau, orang tua beliau dan orang tua kita yang sudah wafat, kita doakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tepat pada hari yang ke-21 bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita bisa berjumpa via online ya, atau apa istilahnya itu kalau webinar ya, apa namanya? Luring ya. Nah, pertemuan daring, maaf. Nah, pertemuan melalui forum daring ini untuk mengkaji satu tema, tidak ada waktu ya, tiada waktu tanpa doa dan zikir. Nah, ini merupakan satu momentum yang sangat luar biasa yang memang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tema ini memang sangat relevan para bunda dan ayahanda dengan suasana kebatinan kita di saat kita sedang berusaha untuk menggapai ketakwaan melalui siam dan qiyam di bulan Ramadan. Yang salah satunya adalah dengan memanfaatkan kesempatan yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa janji itu adalah orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka puasa, itu doanya akan sangat mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita sedang memasuki bulan Ramadan, biasanya ada amalan doa, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, para ayahanda dan ibunda, doa ini sepatutnya tidak hanya dibaca itu ketika saat menunggu beduk maghrib. Biasanya sambil menunggu beduk maghrib dilantunkan doa ini. Atau ketika selesai witir, sebagian besar masjid dan musola di kota Malang ini kan membaca zikir bersama-sama, Subhanal Malikil Quddus. Terus juga ada doa tersebut, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tidak hanya dibaca pada dua momentum ini saja, tetapi di keseluruhan waktu di mana kita bisa berdoa dan punya kesempatan untuk berdoa, kita berdoa kepada Allah, diantaranya dengan membaca doa tersebut. Sehingga ini termasuk dari mengamalkan
sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi mengatakan bahwa ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang zalim, kalau dia berdoa kepada Allah itu Ustaz dan para ayahanda ibunda sekalian, itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Maka hati-hati. Sehingga kalau misalnya ada dari kita yang merasa pernah berbuat zalim, buru-buru kita segera meminta halalnya, meminta ridhonya. Kalau itu berkaitan dengan harta yang pernah kita ambil, segera kita kembalikan. Karena sebesar apapun kita bertobat kepada Allah dari kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, sesama kita Bani Adam, itu tobat kita belum akan diterima oleh Allah sebelum kita meminta maaf, minta halal dari orang yang pernah kita zalimi. Nah, ini kata Rasulullah, satu di antara 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, orang yang dizalimi. Yang kedua adalah yaitu doanya orang yang musafir. Ini termasuk juga doa yang mustajab. Yang ketiga, inilah yang sesuai dengan momentum kita di bulan Ramadan, yaitu as-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Coba kita bayangkan, berapa jam Ustaz, durasi waktu kita berpuasa? Rata-rata kan 9-10 jam ya. 10 jaman ya, 1 jam setengah gitu ya. Taruhlah misalnya supaya mudah jam 4 gitu ya, sahur ya, subuh jam 4 lah, seperti itu ya gampangannya. Selesai jam 5 lebih 30 menit maghribnya. Itu kan sudah lebih dari 10 jam ya. Nah, maka di sepanjang waktu selama kita berstatus sebagai as-saim hatta yuftir, sampai dia berbuka puasa, di situ dia punya kesempatan emas untuk meraih mustajabnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini luar biasa para ayahanda, para ibunda, ayo kita banyak berdoa kepada Allah taala. Berdoa untuk keselamatan keluarga, berdoa untuk keselamatan kebahagiaan kita di akhirat. Jadi jangan sampai kita itu lupa doa kepada Allah, lebih banyak porsi untuk dunia. Nggak apa-apa, silakan. Ya, ibu bapak doa untuk porsi dunia. Contoh ya Ustaz ya. Contohnya misalnya kita doa karena mungkin wis jelang H-10 kok sedurung cair THR-nya. Terus doa kepada Allah, ya Allah, lunakkanlah hati bosku ya Allah. Lunakkanlah hati atasanku sehingga dia bisa segera mentransfer daripada THR milik kami itu misalnya. Silakan berdoa seperti itu. Kalau memang itu haknya jenengan misalnya, doa untuk kebutuhan porsi dunia. Tapi jangan lupa bahwa dunia itu kan hanya sementara. Jangan sampai yang sementara kita doainnya lebih banyak porsinya daripada untuk kehidupan akhirat yang notabene untuk selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, kehidupan akhirat itu selama-lamanya lebih utama. Nah, bagaimana mungkin kita untuk yang selama-lamanya porsinya sak cuwil, ya. Untuk yang dunia doanya porsinya lebih banyak. Lu nggak apa-apa doanya, nggak apa-apa. Paling nggak seimbang lah setidaknya. Ojo sampai timpang. Yang dunia wake tinggi 70%, dunianya cuma disisakan doa akhirnya cuma 30% seperti itu. Nah, seimbang lah 50-50 gitu ya. 50% 50%. Doa seperti doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan seimbang. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dalam kehidupan dunia dan anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan akhirat. Seimbang. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami, selamatkan kami dari siksa api neraka. Ibu bapak, para jamaah dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, memang kalau kita mengamati, nyaris tidak ada langkah dan aktivitas kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang lepas dari doa. Nyaris tidak ada. Coba nanti misalnya bisa kita bermain kuis atau bermain tebak-tebakan aktivitas apa yang nggak ada doanya. Ya, bangun tidur melek mata, jangan baca doa WhatsApp atau doa HP. Bangun tidur yang dibaca bukan Alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani, tapi kita membaca doa Instagram alias kita
lihat direct message kita di Instagram ada nggak apa informasi terbaru, lupa bahwa kita ini baru saja diberi nikmat oleh Allah, ya, bisa tidur, bisa bangun kembali, karena nggak sedikit orang yang tidur di malam hari besoknya tidur untuk selama-lamanya, tidak terbangun lagi. Ya, jadi bangun tidur saja sudah ada doanya. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin kotor, yang najis, seperti masuk kamar mandi, ke tempat yang kotor kan, kamar mandi itu kan, sehingga kita dianjurkan nggak boleh berlama-lama di kamar mandi. Itu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith. Selesai kamar mandi baca doa lagi, alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kemudian juga ketika kita keluar ke masjid, ya, di pagi hari selesai berwudu pergi masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, dan seterusnya. Masuk masjid ada doanya, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma aftah li abwaaba fadlika, ya. Kemudian tadi saya lupa ini, keluar rumah ketika ke masjid juga ada doanya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau mau lebih lengkap, Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla. Naik kendaraan mau libom. Oh ini orang Jawa juga, apa luar Jawa juga ya. Naik mobil maksud saya ya. Maaf. Ya, naik mobil, kalau sepeda motor itu bagi yang luar Malang itu edapes rotom ya, dibalikannya seperti itu. Nah, mau naik mobil, naik kendaraan apapun, doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada juga doa yang lain, bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada aktivitas, nyaris tidak ada aktivitas sebagai orang Islam di dalam kehidupan kita di muka bumi ini kecuali syarat dengan tuntunan doa dan zikir dari Habibuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sehingga amat sangat disayangkan kalau kemudian doa-doa seperti itu yang isinya, kalau anak kids zaman now itu bilangnya semuanya isinya daging. Iya kan? Daging semua kan. Kalau ada podcast seperti ini kan, ayo supaya viral itu kan, kita ini dialognya daging semua. Ini doanya Nabi nggak hanya daging, kalau ada lebih daging itu yang lebih dari itu misalnya. Saking luar biasanya doa dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para bunda sekalian dan ayahanda serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga dalam berbagai sikap, tindak tanduk, tutur kata, itu kita hendaknya banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, para rasul itu ikut ambil bagian di dalam memanfaatkan doa sebagai suntikan motivasi buat diri beliau-beliau, buat diri umatnya, sehingga dengan doa tersebut mereka itu meyakini bahwa hanya Allah lah yang maha kuat. Manusia itu hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berusaha, tetapi yang mengokohkan, yang mengabulkan, yang membuat doa tersebut itu terwujud, terkabul, cita-cita kita juga terwujud, terkabul, itu melalui doa yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga pernah Nabi itu menegur seorang sahabat, Ustaz Khairul dan juga para pemirsa, pernah menegur seorang sahabat. Setiap kali selesai sholat, ngalup pulang. Ya, selesai sholat langsung keplas ya. Ini bahasa kasin ya, dengan kasin kan. Wong kasin pasti ngerti kak keplas itu ya. Langsung pulang pergi. Assalamualaikum, assalamualaikum, pulang. Selesai sholat gini tuh. Rupanya mungkin Nabi agak gemes dengan sahabat yang satu ini. Ya, kok orang ini, sahabat yang satu ini kok aneh. Selesai sholat pulang. Ketiga kalinya atau hari yang ketiga ditegur oleh Nabi dengan ditanya, wahai sahabat, apakah kamu nggak punya kebutuhan kepada Allah? Sehingga seolah-olah kamu itu nggak butuh kepada Allah dengan selalu pulang selesai sholat. Berdoalah dulu kepada Allah, minta kepada Allah hajatmu. Ya, kalau kita ini kan selesai sholat, baca, kalau subuh dan maghrib, baca alhamdulillah ya, satu kali, astagfirullah, terus kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali kan, tanpa mengubah posisi duduk dari tahiyat akhir sampai 10 kali. Ini fadilahnya, pahalanya seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail.
Bukan hanya budak biasa. Kalau ada keturunan Nabi Ismail yang menjadi budak, itu kita bisa mendapatkan pahala memerdekakannya itu dengan membaca la ilaha illallah tadi itu 10 kali. Baru kemudian berubah. Kemudian baca Allahumma antas salam gitu kan, terus ayat kursi, kemudian tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, terus dibulatkan menjadi 100 dengan Allahu akbar kabira walham sampai selesai, kemudian doa ya. Ya, Nabi seperti itu. Kok kamu nggak punya itu nggak punya hajat ya? Sahabat ini kemudian tersadar ya dengan teguran Nabi. Akhirnya apa? Beliau ini, sahabat ini rajin berdoa kepada Allah. Sehingga diriwayatkan beliau pernah mengatakan sampai garam di dapur beliau minta kepada Allah melalui doanya. Ya, pernah nggak kita kira-kira dapat garam ya kebutuhan atau apa migor ya barangkali ya? Jangan lupa ya, sensitif ini ya. Ya misalnya ya kalau garam gitu ya, minyak goreng barangkali ya, karena mungkin ada tapi harganya mengangkasa, bukan hanya melangit ya. Kalau melangit masih ada, kalau mengangkasa mungkin lebih tinggi lagi barangkali, wallahu a'lam. Ya kita ya Allah, mungkin sahabat nih sampai garam, urusan garam dapur itu beliau mintakan kepada Allah melalui haturan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keseriusan Nabi memandang penting doa itu. Sehingga orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah ini dikhawatirkan termasuk orang yang sombong. Nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya sudah mampu dengan kemampuan dirinya. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang, mohon maaf para bunda, ayahanda dan adik-adik, kalau kita sedikit berdoa atau mungkin jarang berdoa, kita khawatir nanti ini diri kita ini termasuk orang yang sombong, nggak butuh sama Allah Ta'ala. Padahal bisa nggak sih kita lepas dari Allah Ta'ala? Nggak bisa. Ya, mata bisa melihat nikmatnya Allah Ta'ala ya. Kemudian hidung yang bisa menghirup bau harum, menghirup suasana udara yang indah, yang sejuk ya, nikmatnya Allah. Tangan yang bisa saya gerakkan, kemudian juga kaki yang bisa kita langkahkan menuju suatu tempat yang kita inginkan, kemudian kita bisa mengenakan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita tidak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perbanyak berdoa kepada Allah. Dan memang betul sekali ungkapan dari tema kita ini, tiada waktu tanpa doa dan zikir. Ya, nyaris sekali lagi 24 jam itu selalu ada tuntunan doa. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu ada tuntunan doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi berdoa kepada Allah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Ini alhamdulillah Ustaz Khairul dan para pemirsa, Allah takdirkan Al-Fagir itu bisa menulis satu buku yang memang temanya nyaris sama. Yaitu judulnya Tuntunan Doa dan Zikir untuk segala situasi dan kebutuhan. Jadi saya ini bukan promosi, karena memang sudah habis stoknya, nggak ada lagi di itu. Walaupun misalnya di online juga tidak ada, kan memang sudah cetakan lama 2017 kalau nggak salah seperti itu. Nah di buku ini, buku Tuntunan Doa dan Zikir untuk segala situasi dan kondisi. Di sini kami memaparkan, Al-Fagir memaparkan bagaimana sejarahnya kaum pendoa gitu ya, orang-orang yang berdoa. Para nabi, para rasul berdoa kepada Allah. Misalnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah saat melihat anaknya berada di ambang kehancuran. Ya, walaupun kemudian Allah Ta'ala tidak mengabulkan karena anak beliau tidak termasuk dari orang yang beriman. Kemudian Nabi Lut alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala ketika melihat kaumnya itu membangkang dan menolak untuk menerima nasihat ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim, ini sangat relevan untuk konteks pendidikan ya. Insya Allah kalau kita bicara soal doa pendidikan dalam pendidikan, tidak pernah lepas dari dua sosok, paling enggak ya, Nabi Ibrahim dan Luqmanul Hakim. Ya, doa ini selalu sering kita, kalau Rasulullah sudah pasti itu lah, uswatun hasanah sudah pasti.
Di luar Rasulullah dalam soal cara mendidik atau doa-doa pendidikan, ini hampir tidak pernah lepas untuk tidak menyinggung Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Luqman al-Hakim. Ya, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah. Mungkin ibu bapak masih sangat hafal doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ada juga doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, dan masih banyak yang lain-lain. Begitu juga Nabi Zakaria alaihissalam, ya, di usia beliau yang sudah tidak bisa dibilang muda, usia yang sangat tua untuk ukuran ketika itu, ya, itu berdoa kepada Allah minta diberi anak dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun itu beliau berdoa. Jadi jangan kemudian saya berdoa kok nggak dikabul-kabulkan, pirang dino doa nih, seminggu loh. Nabi Zakaria itu sudah puluhan tahun berdoa kepada Allah, ya, dan beliau bersabar menunggu momentum mustajabnya doa beliau di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka jangan sampai itu sampai menimbulkan sikap suudzon kepada Allah. Kenapa ya kok saya apakah Allah begini, apakah Allah begitu, apakah Tuhan nggak sayang sama saya? Kita bisa melihat tentang doanya Nabi Zakaria. Sekian lama beliau berdoa, baru pada momen tertentu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa supaya diberi keturunan. Itu tercantum dalam surah Maryam ayat 4. Tentu saja tidak ketinggalan para bunda, ayahanda dan adik-adik, yaitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu pernah dalam sebuah momentum beliau itu memanjatkan doa mengangkat tangannya. Begitu tingginya sampai terlihat ketiak beliau, yaitu pada saat momentum perang Badar yang kemarin diperingati pada tanggal 17 Ramadan, ya. Di berbagai tempat itu ada haul Ahlul Badar, ada haulnya Ahlul Badar, haulnya Sayyidah Khadijah juga, ada juga termasuk juga peringatan haul Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di berbagai pesantren yang alumni beliau ataupun yang pecinta beliau juga mengadakan seperti itu, ya. Saat perang Badar itu Rasulullah berdoa yang artinya, ya Allah, tunaikanlah janji untukku. Ya Allah, jika engkau kalahkan jumlah kami ini, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Begitu doa Rasulullah pada saat detik-detik terjadinya pertempuran Al-Furqan, ya, yaitu pertempuran yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yaitu perang Al-Badar Al-Kubra, perang Badar Kubra, seperti itu. Ini luar biasa Ustaz Khairul, ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk tiada waktu tanpa doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai doa atau doa sebagai sebuah senjata ini merupakan alat yang sangat efektif untuk berbagai hajat. Kalau misalnya itu diartikan sebagai senjata, maka bisa untuk menjadi senjata yang menghalau bala, misalnya senjata yang menghalau musibah melalui doa, ya, doa kepada Allah. Misalnya ketika sebelum Ramadan kan ada majelis hadrah Basaudan di Jagalan itu, ya, yang biasanya diasuh sama Habib Bagir Maulad Dawila. Beliau itu membaca doa atau zikir hadrah Basaudan. Ada doanya, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allahu, itu kalau baca sama-sama memang merinding, ya. Apalagi kalau kita membaca disertai memahami maknanya. Sehingga kalau usahakan kalau kita berdoa belum tahu maknanya, usahakan beli doa yang ada terjemahannya juga. Kalau memang kita belum tahu, ya, artinya. Seperti itu. Sehingga apa artinya tadi itu? Ya Allah yang maha menolak bala, yang maha menghindarkan musibah, hindarkanlah kami dari bala sebelum turun dari langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini doa sebagai senjata untuk menghalau bala dan musibah yang akan datang menghampiri kehidupan kita. Nah, di sini kemudian penting sekali untuk juga mengetahui etika-etika di dalam berdoa. Ya, etika-etikanya itu diantaranya adalah
ketika kita berdoa, dalam arti berdoa yang khusus ya, maksudnya kalau doa umum itu doa berbagai aktivitas, mau ke kamar mandi atau ini, adab-adabnya doa ini barangkali lebih tepat untuk dilaksanakan dalam doa yang khusus, seperti selesai sholat 5 waktu, sholat duha, ataupun momentum yang lain. Yaitu misalnya adab yang pertama di sini yang kami tulis adalah yaitu awalilah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita untuk sebelum berdoa, yaitu kita berdoa, yaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berdoa halaman 35 di sini. Ya. Hendaknya ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk juga membaca sholawat kepada Nabi yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini salah satu cara supaya melejitkan doa kita, melangitkan doa kita, mengangkasakan doa kita, seperti itu. Ya, kita ambil, saya kasih contoh, misalnya ibu bapak insya Allah sudah sering lah, sudah terlalu banyak ya berdoa insya Allah, maksudnya sudah sangat sering mengamalkannya, tapi tidak apa-apa, kami berikan contohnya, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, minimal Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau lebih lengkap lagi, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Lalu berdoa, lalu membaca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau lebih lengkap lagi, silakan tambahkan sholawatnya. Misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat dan seterusnya lah. Ya, intinya ada berdoa itu, tata cara berdoa adalah membaca hamdalah, pujian kepada Allah, dan juga membaca sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru berdoa kepada Allah, ya. Seperti tadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah selesai berdoa, membaca sholawat lagi, ya, misalnya dengan redaksi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan ditutup dengan puji-pujian walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ini termasuk di antara tata cara di dalam menghaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Khairul. Ini ini mukadimah barangkali ini ya. Mukadimah. Iya, Masya Allah. Luar biasa, sungguh lengkap, luar biasa, Masya Allah. Ini tidak ada celah bagi seorang muslim yang nggak mau berdoa. Betul. Ya kan? Berzikir apalagi. Kenapa? Semua saudara tuntunan dan antum sudah menyampaikan sungguh luar biasa, dan itu sebagai dasar buat kita kaum muslimin dan para orang tua semuanya, jamaah sekalian, untuk selalu mengisi waktu-waktu kita dengan zikir dan doa, karena tidak ada celah sama sekali. Betul. Nabi sudah menyontohkan, bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, para jamaah sekalian, dan para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama di momentum yang baik ini, seperti yang disampaikan oleh beliau, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang insya Allah senantiasa dikabulkan doa-doa kita, karena kita sedang berpuasa, gitu. Apalagi berada di Ashrul Awakhir, di 10 hari yang terakhir ini, manfaatkan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Habib Ali Akbar, doa-doa yang sudah kita diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi Muhammad, baik para nabi, itu kita sudah sering baca, gitu kan. Memang kadang orang-orang
tidak sabar menunggu kemustajaban atau terkabulnya doa kita. Nah, berarti kan apakah ada waktu-waktu khusus atau waktu-waktu mustajabah yang bisa membuat kita semakin mantap dalam berdoa, optimis dengan doa kita? Nah, ya, kira-kira apa ada? Mohon izin Ustaz Khairu dan para pemirsa, ini sudah terjawab juga di buku ini ya. Lengkap. Jadi ini istilahnya tuh nyontek saya ini, mohon maaf ya, tapi nyontek makna buku dewe gitu ya. Iya, Masya Allah. Ini di halaman 43, di sini Al-Fagir juga mencantumkan, yaitu waktu mustajab untuk berdoa ya. Yang alhamdulillah kita ini kan tinggal di daerah tropis ya, ada 2 musim ya, kemarau dan hujan. Hujan ini di sini saya taruh urutan yang pertama, yaitu waktu ketika turun hujan. Nah ini jangan nanti ada hujan, bledek, nutup telinga, terus itu ngumpet dan sebagainya. Iya memang betul harus berlindung ya. Artinya kan jangan kita di jalan atau harus berlindung lah seperti itu kan ya. Juga ada doanya sebenarnya, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaika min khifati, itu doa ketika ada petir ya, bledek ya, orang bilang bledek. Biyen dulu ya saya sama teman-teman itu ditakut-takuti iku apa jenenge malaikat lagi mecut setan. Masih inget enggak Ustaz Khairul ya? Iya. Nanti bledek ku berarti setan lagi dipecuti gitu ya. Ya, itu. Nah, ketika tahun hujan ini waktunya mustajab. Nah, maka manfaatkan juga untuk berdoa kepada Allah. Ustaz, saya rudit tedung saya Ustaz. Ya apa-apa. Tapi sebelum tidur kan bisa doa. Iya kan bisa doa sebelum tidur, pas hujan memang enak ya. Hujan tidur itu nikmat memang. Selimutan gitu memang enak, selimutan pas turun hujan. Tapi masa Bapak lama sih doanya itu paling kan 1-2 menit, sementara tidurnya berjam-jam, bermenit-menit. Nah, sebentar, luangkan waktu untuk berdoa. Ini masuk waktu yang mustajab. Yang kedua, ketika akan memulai sholat dan sesudah sholat, misalnya nanti zuhur ini kan, nah setelah adzan ini masuk doa yang mustajab. Antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Pasca sholat juga sama. Mohon maaf, ini agak flu. Kemudian yang ketiga, ketika menghadapi barisan musuh dalam medan peperangan. Ya, ini ya, artinya ketika perang ya. Tentu saja di sini perang bukan sesama muslim ya, artinya di sini perang dengan musuh yang jelas-jelas nyata memusuhi Islam ya. Jadi perang yang sesungguhnya. Kemudian yang keempat adalah di tengah malam. Ini maksudnya di sepertiga malam yang terakhir utamanya. Kemudian yang kelima antara adzan dan iqamah tadi yang sudah disinggung. Kemudian ketika i'tidal yang terakhir di dalam sholat ya, boleh kita berdoa seperti itu asalkan tetap dengan bahasa Arab. Kemudian ketika sujud dalam sholat ini juga dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Tapi ingat para pemirsa, doa di dalam sholat tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab ya. Begitu menggunakan selain bahasa Arab batal sholat kita, harus dari awal lagi, nggak sah, tidak boleh. Jadi doanya harus pakai bahasa Arab ketika sujud dalam sholat seperti itu. Ketika hatam tamat membaca Al-Quran 30 juz ya, di sini ada acara hataman. Ada ya, Masya Allah. Disabilitas kan ada ya, kan di sini kan ada ma'hadnya kan, ada boarding school ya, ada hataman tadarus itu ya, tadarus Quran khususnya pas Ramadan. Ini para jamaah ini sampai ulama ya itu menganjurkan, dengan sangat dianjurkan untuk mendatangi acara hataman Quran. Masya Allah. Karena disitulah banyak sekali dihadiri oleh para malaikat Allah Ta'ala. Imam Nawawi, kemudian Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maki dalam bukunya Abwabul Faraj, pintu-pintu keselamatan, itu menukil ya anjuran para ulama ketika ada acara hataman Quran 30 juz datangi. Ya. Nanti di sana Anda mau berdoa seperti apa silakan. Karena momennya ini momen yang luar biasa. Momen saat malaikat mendatangi tempat-tempat acara hataman Al-Quran. Kemudian di sepanjang malam, utamanya sepertiga yang akhir dan waktu sahur ya. Kemudian sepanjang hari Jumat ini ya, Sayyidul Ayyam ya, penghulu semua hari. Lebih utamanya lagi
di waktu asar hingga jelang matahari terbenam. Itu disebut dengan Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah itu adalah waktu yang menunjukkan waktu yang sering digunakan oleh Sayyidah Fatimah ya untuk berdoa, yaitu waktu Jumat asar ya, yaitu sampai terbenam matahari. Makanya diistilahkan dengan Sa'ah Fatimiyah. Saat-saat Siti Fatimah dulu ketika masih hidup, beliau berdoa kepada Allah di Jumat sore. Nah, ini termasuk sepanjang hari Jumat tadi itu. Kemudian antara zuhur dan asar, antara asar dengan maghrib, nah ini apa namanya, semuanya itu adalah berdasarkan daripada keterangan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kami cantumkan di dalam buku ini. Ada 3 hadis ya, maaf, ada 4 hadis. Dari 11 waktu mustajab untuk berdoa itu berdasarkan pada hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Syafi'i, hadis riwayat Tirmidzi dan lain sebagainya. Nah. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Baik, itu berkaitan dengan waktu-waktu mustajabah. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penjelasan yang cukup lengkap dari beliau Al-Habib Ali Akbar bin Aqil, Magister Pendidikan Islam, tentang tiada waktu tanpa doa dan zikir dalam satu kajian yang telah dipaparkan oleh beliau. Tidak ada celah bagi kita untuk tidak berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan waktu-waktunya sudah disampaikan oleh beliau. Subhanallah, sepanjang waktu adalah waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah. Para jamaah sekalian, para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh luar biasa ketika kita sedang mengkaji satu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi berkaitan dengan zikir dengan doa. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kita tidak mungkin tidak butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kajian ini sungguh luar biasa, menarik, dan mari kita ambil satu kesimpulan bahwa jangan pernah lari dengan atau jangan merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, selalu zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap waktu, kapanpun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Habib Ali Akbar bin Aqil, Magister Pendidikan Islam, yang telah memberikan kajian pencerahan di siang hari ini di Masjid Zikir Bina Kolbu Orang Tua Sabilah Malang, yang insya Allah akan menjadi ilmu manfaat buat kita semuanya, menjadi pegangan hidup selama kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk berdoa. Mari apa yang sudah disampaikan beliau kita amalkan, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan doa kami mohon kepada Al-Habib Ali Akbar bin Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa a'idhu alaina wa alal muslimin sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa ikhwanana al muslimin min ahli al ilmi wa ahli al khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa zakawatina, wa taqabbal jami'a ma amilna min a'mali khair wa min a'malin salihah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi wa sa'ira biladil muslimin
baldatan aminah tayyibah mutmainnah mubarakah tajri fiha ahkamuka wa sunnah nabika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisri asraril Fatihah. Hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat. Perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Recording in progress. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat. Perbedaan akidah.